ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan berbagai kisah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah kesimpulan akan jalan para nabi dan para rasul tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang bersegera pada kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah, berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashiin, serta mereka adalah orang yang selalu khusyuk terhadap kami. Inilah jalan para nabi dan para rasul. Itu adalah tiang penghambaan mereka. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim supaya menjadi acuan, pedoman dan pijakan kita semua berjalan di atasnya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu selalu terus menerus bersambung, tidak ada henti-hentinya. Yusari'una, mereka bersegera, dan kesegeraan itu di dalam ibadah adalah sifatnya para nabi secara keseluruhan maupun orang per orangnya. Itu adalah sifat orang-orang yang dipuji dari ahlul kitab. Itu adalah sifat yang Allah perintahkan untuk umat ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua, berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang hamparannya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan ciri kaum mukminin. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdahulu kepadanya, berlomba kepada kebaikan tersebut. Maka ini adalah sifat para nabi dan para rasul, agar supaya kita mencontohnya.
pada berbagai kondisi dan keadaan diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersegera. Apakah itu di dalam posisi memanfaatkan nikmat-nikmat dan kesempatan, igtanim khamsan qabla khams, segeralah melakukan 5 hal sebelum datang 5 hal. Ataupun di dalam posisi seorang hidup di akhir masa, banyak dari fitnah-fitnah. Kata beliau di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil amali fitanan ka qit'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian dengan amalan-amalan, berlomba terhadap fitnah-fitnah yang datang bagaikan potongan kegelapan malam. Maka harus selalu dipahami tentang mana kesegerahan. Apalagi umur itu ada batasnya. Kesempatan akan berakhir. Lembaran hidup akan tertutup. Dan keberadaan seorang di dunia yang fana ini haruslah berakhir dan memulai perjalanannya kepada negeri akhirat. Karena itu harus ada kesegerahan di dalam berilmu dan beramal. Kesegerahan di dalam mempelajari agama, mempelajari syariat. Kesegerahan di dalam mengamalkan. Kesegerahan di dalam segala sesuatu. Padahal yang merupakan kebaikan. Nahum kanu yusari'una fil khairat. Itu sifatnya para nabi. Selalu di atas berputar seputar kebaikan. Ucapan dan perbuatannya terkait dengan hal-hal yang baik. Bukan pada perkara yang buruk. Perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi pada perkara dosa dan kemaksiatan. Tapi dia berputar pada kebaikan. Dari sebuah kebaikan menuju kepada kebaikan yang lainnya. Melihat suatu kebaikan, menoleh ke kanannya kebaikan dan menoleh ke kirinya kebaikan. Di depan dan di belakangnya kebaikan, di atas dan di bawahnya kebaikan. Dan demikianlah harusnya seorang di dalam hidupnya. Selalu mencari kebaikan, lingkungan yang baik, hal-hal yang membawanya kepada kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dari sifat mereka juga, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yad'un itu ada 2 jenis. Ada doa ibadah bermakna penghambaan dan ketaatan, ubudiyah kepada Allah. Dan ada doa bermakna al-mas'alah, permohonan dan permintaan. Kalau dilihat pada kisah para nabi, itu tampak bagaimana ibadah mereka, doa mereka. Disebutkan dari doa-doa para nabi di surah yang agung itu. Maka mereka ada 2 hal. Di dalam ubudiyahnya menegakkan penghambaan sedemikian kuatnya. Dan di dalam bermohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya memohon dan berdoa kepada Allah. Karena sifat para nabi dan para rasul itu terlihat pada ibadah mereka di segala keadaan. Apakah itu ibadah yang terkait dengan hati, ataupun ibadah yang terkait dengan lisan, maupun ibadah yang terkait dengan anggota tubuh. Bahkan ibadah-ibadah yang terkait dengan hatinya, kadang cakupannya lebih luas dan lebih besar. Hal-hal yang kadang dicontohkan dari ibadah-ibadah di dalam dadanya yang menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah, bertambah keimanannya dan memperoleh pahala mungkin lebih luas daripada bumi dan segala isinya. Dengan segala ibadah yang mereka tegakkan, lalu beribadah dan berdoa
dengan dua kaidah, raghaban wa rahaba. Penuh harapan dan penuh rasa takut. Harapan itu adalah ibadah. Sebagaimana rasa takut adalah ibadah. Ar-raghabah wa rahaba. Sebagaimana al-khauf wa raja itu adalah dua jenis ibadah. Dan ketika disebutkan di akhir ayat wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang yang selalu khusyuk dalam beribadah kepada kami, merendah diri, hatinya tenang di dalam beribadah. Itu semuanya mencakup makna al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesegeraan kepada kebaikan itu ciri mahabbah dan kecintaan. Dan tiga jenis ibadah ini, al-mahabbah, al-khauf dan ar-raja, rasa cinta, rasa takut dan rasa harapan, ini adalah ibadah-ibadah yang menggerakkan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada pada seorang mukmin. Karena ibarat seekor burung, kepalanya itu adalah rasa cintanya kepada Allah. Kedua sayapnya adalah rasa takut dan rasa harapan. Kapan kepalanya putus, akan mati seluruh badannya. Dan kapan sayapnya hilang semuanya atau salah satu dari keduanya, tidak akan seimbang di dalam kehidupannya. Karena itu Nabi SAW selalu menggambarkan ibadah-ibadah ini kepada para sahabatnya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengunjungi seorang pemuda, lalu bertanya kepadanya. Ketika dia sakit, Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan? Maka dia berkata, saya mengkhawatirkan dosa-dosaku dan saya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidaklah dua hal ini berkumpul pada seorang hamba di keadaan yang seperti ini, kecuali dia akan masuk surga. Maka harus ada rasa takut yang menyebabkan dia berada di atas jalan, tidak keluar dari jalan. Ada yang menghardiknya, yang harus ada rasa harapan yang membimbingnya, selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Yang harus ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tumpuannya, dorongannya bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis ubudiyah sama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabi dan orang-orang yang salih. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sungguhnya mereka yang diibadahi itu, kaum musyrikin kadang mengibadahi dari orang-orang, mereka yang diibadahi ini kadang para nabi, kadang orang-orang salih, kadang para malaikat. Mereka juga adalah orang-orang yang mencari jalan menuju kepada Allah. Ada rasa cintanya. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap siksaannya. Sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah hal yang dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala memuji, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah orang yang selalu berdiri mengharap dari, dia selalu berdiri dengan penuh khusyuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mahabbahnya. Dia khawatir terhadap akhirat, tetapi juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikumpulkan padanya tiga hal. Sebagaimana di banyak tempat dalam Al-Quran digabungkan antara al-khauf war raja, antara rasa takut dan rasa harapan. Kalau disebutkan penduduk sorga, disebutkan pula penduduk neraka. Kalau disebutkan ancaman, disebutkan
sebuah pahala dan sebuah anjuran. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabus syadid." Beri kabar kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Maka inilah jalannya para nabi dan para rasul di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 3 jenis ibadah ini, disitulah letak keindahan hidup, dan disitu adalah jenjang-jenjang keimanan yang mengantar kepada ketinggian derajat dan hal yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Serta di dalam hal tersebut terdapat perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Awal surah dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Digabungkan 3 ibadah yang menggerakkan hati kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu adalah raja, rasa harapan akan rahmat Allah yang sangat luas. Maliki Yaumiddin. Itu adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 jenis penghambaan ini dan penghambaan yang bercabang darinya semuanya terkumpul pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akhir dari surah Al-Quran juga mengandung makna tersebut. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Digabungkan 3 jenis penghambaan. Maka ini adalah jalan para nabi dan para rasul di dalam kehidupan mereka, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, yang harapan di situ ar-raja kadang bisa bermakna al-khauf juga. Siapa yang mengharap atau dia takut berjumpa dengan Allah, mengharap keindahan dan kebaikan, kemuliaan ketika dia menghadap kepada Allah, dan dia juga takut dosa-dosanya, maka falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati ajmain wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in fashghilhu bi nafsi waj'al kaidahu fi nahri waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya qawiyyu ya aziz. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون